Tepat pukul 4 sore Sasa sudah terlihat gelisah. Dari tadi ponselnya berbunyi dengan nomor baru, tapi Sasa tahu kalau itu nomor Alex karena Alex sudah mengirimkan pesan beberapa kali padanya, membuat Sasa bingung, ingin jujur tapi takut melukai hati Zizi. Aku tunggu kamu, Sa. Kalau tidak malam ini akan aku katakan kepada keluarga Zizi aku tidak mencintainya dan itu semua karena kehadiranmu. Pesan ancaman Alex pada Sasa membuat kepala Sasa berdenyut hebat. Bun, aku keluar sebentar ya, ada yang harus aku selesaikan dulu, ujar Sasa pamit pada Vira. Beb, aku pergi sebentar, ada yang harus aku tanda tangani di kantor, ucap Sasa mencium pipi Raihan. Ini hari libur yang kan masih ada besok, nggak enak ayah sama bunda baru datang harus ditinggal, ujar Raihan. Emergency Beb. Paling lama 30 menit, jawab Sasa melirik jam tangannya. Diperkirakannya ke hotel yang dikatakan Alex 20 menit perjalanan bolak-balik dan 10 menit bertemu Alex karena Sasa ingin semuanya selesai. Oke, jawab Raihan menghela nafas panjang. Dia tahu kalau Sasa tidak akan bisa dibantah. Terima kasih, ucap Sasa tersenyum manis dan mengecup pipi Raihan yang satunya lalu pergi. Sasa mengendarai mobil sendiri karena dia ingin cepat. Sasa membuka ponselnya melihat alamat yang diberikan Alex. Ingin rasanya Sasa menamparkan pipi lelaki yang menjadi cinta pertamanya itu karena sudah membawa dia ke dalam masalah rumah tangga mereka. Sejak Sasa memutuskan menerima Raihan, dia tidak ingin adanya orang ketiga di antara mereka, baik itu datang dari dirinya maupun Raihan. Sasa ingin rumah tangga mereka berjalan lancar tanpa hambatan apapun. Sasa turun dari mobil dengan mengenakan kacamata hitamnya dan menjinjing tas mahal kado dari sang mertua. Dengan langkah pasti Sasa berjalan masuk ke dalam hotel. Sasa menghubungi nomor Alex dan mengatakan kalau dia sudah sampai. Dia tidak mau masuk ke dalam kamar hotel karena Sasa bukan perempuan bodoh yang mau dijebak. Dia perempuan bersuami, tidak pantas jika masuk ke dalam kamar yang ada lelaki lainnya. Masuk, kataku, bentak Alex di dalam telepon. Tidak, ucap Sasa tak kalah galaknya. Sasa dari dulu bukan tipe perempuan penurut. Kamu ingin melihat aku menghabisi nyawa Zizi, Sa? Ancam Alex lagi. Jika kamu kira aku akan percaya dengan ucapanmu, Lex? Aku bukan anak kecil yang bisa kamu tipu. Kalaupun kamu ingin menghabiskan nyawa Zizi, sudah pasti kamu akan dihabisi oleh keluarga Papi Bian. Mereka lebih berkuasa, Lex, jauh dari kamu, tekan Sasa tanpa rasa takut membuat Alex geram. Tidak bisa menakuti Sasa. Sasa memang dari dulu perempuan pemberani, itu yang membuat Alex jatuh hati padanya. Kalau Sasa memang lebih menyukai lelaki yang jauh usia daripadanya. Jika kamu tidak mau menemuiku di lobi, tidak sama sekali. Aku segera pulang, ucap Sasa mematikan panggilannya, bahkan ponselnya langsung. Sasa tidak suka diancam oleh Alex, membuat kepalanya bertambah pusing. Akhirnya Alex yang mengalah keluar menemui Sasa. Apa yang ingin kamu bicarakan? Tanya Sasa menatap tajam Alex saat lelaki ini sudah di hadapannya. Sa, tolong kembali padaku. Aku mencintaimu, Sa. Aku ingin menceritakan semuanya, kenapa aku bisa menikah dengan Zizi, jelas Alex. Lex, aku dan kamu sudah berpisah lama, bahkan bertahun-tahun, dan aku sudah lupakan semua itu. Karena adanya Raihan? Tanya Alex. Raihan suamiku, Lex.
Dia berhak atas diriku, begitu juga Kak Zizi berhak atas kamu, tekan Sasa. Tapi aku tidak mencintainya, Sa. Harus berapa kali aku mengatakan kalau aku tidak mencintainya, tekan Alex. Itu pilihanmu. Pilihanmu untuk meninggalkanku dulu. Pilihanmu karena mengabaikanku dulu, dan ini pilihanku menikah dengan Raihan dan kami bahagia saat ini. Jadi tolong hargai aku sebagai adik iparmu. Ucap Sasa ingin segera pergi, tapi tangan Alex menahannya dan membekap mulut Sasa dengan sapu tangan yang sudah diberikan obat bius. Alex mengganti rencananya karena Sasa tidak mau diajak ke kamar hotel. Alex segera menggendong Sasa seperti layaknya menggendong kekasih. Dia sudah tak peduli resiko apa yang akan didapatkan nanti. Yang jelas saat ini dia harus memperkosa Sasa terlebih dahulu agar Raihan jijik pada istrinya ini, dan Alex lah yang akan mengambil Sasa kembali nanti. Alex akan mengirimkan foto-foto percintaan mereka nanti pada Raihan dan mengatakan kalau mereka adalah sepasang kekasih. Alex memandangi tubuh Sasa yang sedang terbaring pingsan di atas ranjang king size. Aku memintamu secara baik-baik malah kamu tolak, Sa. Maafkan aku jika harus seperti ini, ucap Alex tersenyum licik. Alex membelai lembut pipi Sasa lalu dikecupnya pelan. Sa, kamu masih sama seperti dulu cantik. Bahkan kini sangat cantik, sayangnya aku menikahi Zizi bukan kamu, Sa. Alex sudah membuka pakaian atasnya dan celana. Kini hanya tinggal boxer yang dia kenakan. Alex sudah tidak sabar untuk memasuki Sasa. Ini momen yang ditunggunya dari dulu. Saat Alex hendak meraba tubuh Sasa, tiba-tiba pintu kamar tersebut terbuka, menampilkan Abi, Raihan, Dani dan Bian di sana. Alex, berengsek, pekik Raihan berlari ke arah Alex yang sudah bersiap akan menanggalkan dress Sasa. Alex terdiam kaku melihat Raihan yang bersiap mengamuk padanya. Raihan menerjang tubuh Alex hingga jatuh ke lantai, sedangkan Abi ikut berlari mengejar Raihan. Rupanya saat Sasa terbangun dan masuk ke kamar mandi, tadi Raihan membuka ponsel Sasa karena ada beberapa panggilan yang mengganggu indera pendengarannya saat sedang tertidur pulas. Raihan tidak tahu nomor siapa, tapi Raihan melihat pesan yang masuk membawa nama Zizi kakaknya serta nama hotel tempat pertemuan mereka. Jadi Raihan curiga, tapi meminta penjelasan langsung pada Sasa. Tidak mungkin, pasti Sasa akan menghindar dari tuduhannya. Raihan curiga Sasa menyelingkuhinya, jadi dia memutuskan untuk mengikuti Sasa dengan membawa Abi dan Bian serta sang mertua, agar tahu apa yang terjadi jika benar Sasa menyelingkuhinya. Dia akan langsung menceraikan Sasa detik itu juga. Baik, tapi apa yang dia lihat sekarang adalah percobaan perkosaan pada istrinya yang sudah pingsan membuat Raihan meradang. Abi dan Raihan secara bergantian menghajar Alex, sedangkan Dani menggendong Sasa dan membawanya pergi dari hotel tersebut. Rai, sudah, dia bisa mati, jangan main hakim sendiri, Rai. Ingat, Sasa masih membutuhkanmu, tidak mungkin kamu masuk penjara karena membunuhnya, pekik Bian. Bunuh saja aku biar Zizi kalian menderita karena melihat suami tercintanya ini sengsara di tangan adiknya sendiri, ucap Alex dengan wajah penuh darah. Brengsek, beraninya kau menyentuh istriku. Kau tidak pantas untuk kakakku, ucap Raihan mencengkeram leher Alex. Rai,
Sudah cegah Bian, dia juga geram pada Alex saat ini karena putrinya Zizi yang menjadi korban. Tapi dia tidak bisa gegabah jika Alex mati di tangan Raihan akan menambah masalah karena Zizi tidak akan percaya Pat Raihan nanti. Raihan melepaskan cengkramannya. Aku dan Sasa saling mencintai. Sasa terpaksa menikah dengan Murai. Aku cinta pertamanya. Dan Zizi aku tak pernah mencintainya, ucap Alex dengan mulut penuh darah. Jika kau tak percaya bisa tanyakan pada Abi, dia juga tahu hal itu, lanjut Alex menatap Abi. Ya, Abi tahu kalau Sasa dan Alex saling cinta, tapi itu dulu sebelum Sasa menikah dengan Raihan. Raihan terdiam, memang selama menikah mereka tidak pernah saling mengungkapkan perasaan. Entah masih dalam keterpaksaan ataupun memang cinta sudah tumbuh pada diri mereka masing-masing. Raihan pun belum bisa menjawabnya, tapi yang dia rasakan kalau dia nyaman bersama Sasa. Bahkan dia tak bisa berpisah dari Sasa. Brengsek. Pekik Raihan meninju wajah Alex sekali lagi. Hubungi polisi Pi, kalau tidak mau dia mati konyol dia tanganku, ujar Raihan geram. Bian segera menghubungi polisi. Abi bisa melihat kemarahan di diri Raihan saat ini. Tapi Abi tidak berani bercerita ataupun bicara sepatah kata pun, dia takut malah akan jadi salah paham nantinya. Tak lama polisi datang. Alex dibawa oleh pihak kepolisian. Bian juga menghubungi keluarga Alex untuk menyelesaikan masalah ini. Dia ingin Zizi dan Alex berpisah karena Bian tidak mau punya menantu jahat seperti Alex.